Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Desak Putusri Radiantini. Saya I. Ketut Pandeasa. Saya Ida Madari Sutawijaya. Saya Made Agus Adi Santika. Saya Ida Gede Arimbawo Sebali. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini ada pengantar agama Hindu yang terdiri dari pengertian agama Hindu. Agama sebagai pengetahuan kerohanian yang menyangkut soal-soal kerohanian yang bersifat gaib dan metafisika secara etimologi. Berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata a dan gam. A artinya tidak, sedangkan gam artinya pergi atau bergerak. Jadi, kata agama berarti sesuatu yang tidak bergerak dan bersifat langgeng atau kekal, abadi, dan tidak berubah-ubah. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Periode perkembangan agama di dunia. Perkembangan agama di masa prasejarah 300 Masehi sampai dengan 3000 Masehi. Perkembangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Animisme. Manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan membuat baik. Roh-roh itu mendiami semua benda, misalnya danau, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Dan yang ketiga, totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci misalnya sapi, ular, dan harimau. Saya akan membacakan agama-agama kuno dari 3000 Masehi sampai 1 Masehi yang terdiri dari 4 unsur agama, yaitu pertama, agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India, membawa perubahan sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan interaksi budaya dengan bangsa Dravida dan selanjutnya melahirkan agama Hindu. Yang kedua, Jainisme. Nama Jainisme sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, ji yang artinya menaklukkan. Hal ini diartikan sebagai pelepasan Jain, yang berarti biksu dan biksuni, melawan hawa nafsu dan indera tubuh untuk mendapatkan pencerahan. Yang ketiga, ada agama Konghucu. Konghucu tepatnya disebut Rujiao. Sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Rujiao dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Yang keempat, agama Buddha. Sejarah Buddha
juga ditandai dengan perkembangan banyaknya aliran dan mazhab serta perpecahan-perpecahan selama masa ini. Agama ini sementara berkembang unsurnya di kebudayaan India. Di sini saya akan menjelaskan agama-agama dunia di 1 Masehi. 1. Kristen. Agama Kristen merupakan agama yang mendasarkan ajaran Yesus Kristus serta riwayat hidup Yesus Kristus. Penganut agama Kristen percaya jika Yesus Kristus adalah anak Allah dan menjadi juru selamat manusia yang diutus sebagai Mesias atau Kristus, tertuang sebagai Mesias atau Kristus yang tertuang dalam Perjanjian Lama. 2. Islam. Peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah. Selanjutnya, agama-agama besar di dunia. 1. Kristen. 2. Islam. 3. Hindu. 4. Buddha. 5. Tionghoa. 6. Sikhisme. 7. Yudaisme. 8. Bahai. Agama Hindu di antara agama-agama di dunia. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Wisma, Vaisnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang mayoritas sehari-hari yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan.